Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menolong kita, dia selalu menyertai kita. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada di pagi hari ini, kita meyakini bahwa semua ini karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini, maka kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehidupan ini, terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bersama dengan kami, memampukan kami terus mengerti, memahami setiap firman yang kami terima di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam kitab Korintus, 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah ungkapan pernyataan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di hadapan umat-umat Tuhan atau jemaat yang ada di Korintus. Alkitab menceritakan bahwa Paulus adalah seorang rasul, dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk tujuan memberitakan firman Tuhan agar banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun sekalian, di balik apa yang dijalankan oleh Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil, ada banyak tantangan, ada banyak tekanan yang Rasul Paulus hadapi sebagai seorang pelayan pemberita Injil, pemberita kebenaran. Namun saudara sekalian, di dalam ayat ini berkata bahwa dalam semuanya itu Allah selalu memberikan jalan kemenangan. Allah selalu memberikan jalan kehidupan. Nah, ini adalah pengalaman dari seorang rasul. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Rasul Paulus ini menjadi suatu pengalaman atau adalah suatu pengalaman dalam perjalanan hidupnya. Meskipun ada banyak tantangan, Allah selalu memberikan kemenangan dan tetap menjadi surat terbuka, memberi keharuman, pengenalan akan Allah kepada orang-orang lain atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara sekalian, ini merupakan satu tanggung jawab sebagai seorang rasul, tanggung jawab sebagai orang percaya, tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Artinya, kalau Rasul Paulus sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka menjadi suatu keinginan Rasul Paulus juga agar banyak orang juga dapat diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kali ini saudara sekalian, suatu pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat atau keinginan Rasul Paulus kepada jemaat, keinginan Allah kepada jemaat
Maka saudara sekalian, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada banyak tantangan sejak kita percaya kepada Tuhan, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti tidak tantangan setelah kita percaya kepada Tuhan, tetapi ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Namun saudara sekalian, tetap Allah memberikan kemenangan bagi kita, bagi saudara yang percaya kepada Tuhan. Di dalam tantangan itu, di dalam pergumulan itu, kita melihat hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang mungkin begitu menyakitkan. Tetapi dalam semuanya itu, Allah tidak pernah membiarkan saudara, Allah tidak membiarkan kita, tetap Allah bela. Allah melihat di tempat yang maha tinggi setiap pengabdian, setiap apa yang kita jalankan, setiap apa yang kita perbuat, setiap pelayanan kita, Allah tahu. Nah, kalau Rasul Paulus berkata bahwa Allah selalu memberikan jalan kemenangan, maka demikian juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara, bahwa Allah akan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Sebagai saksi Kristus, tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah menyerah untuk tetap melangkah, tetap menjadi surat yang terbuka. Kita adalah surat Kristus, saudara sekalian. Kalau Paulus berkata bahwa jemaat di Korintus adalah surat Kristus, sejak mereka percaya kepada Tuhan, sejak mereka ada dalam Tuhan, maka demikian juga saudara, demikian juga kita semua. Sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, ada dalam Yesus, kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus punya keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Juru Selamat saudara. Sebab itu sekalian, kita tetap harus menjadi surat Kristus. Artinya kita menjadi surat Kristus seperti Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Kembali di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat bahwa kamu adalah surat Kristus. Kamu adalah surat Kristus. Telah ditetapkan menjadi surat Kristus. Telah diangkat menjadi surat Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak saudara percaya kepada Tuhan, sejak ada dalam Kristus Yesus, saudara sudah mengenal Kristus, saudara menjadi surat Kristus. Artinya saudara menjadi garam dunia. Saudara menjadi terang dunia. Saudara menjadi saksi dalam dunia ini bahwa sesungguhnya saudara atau kita adalah anak-anak Allah yang membawa terang, yang memberi garam, menjadi garam, menjadi terang, pemberita Injil, pemberita kebenaran. Nah sekarang ini yang Allah inginkan di dalam kehidupan saudara. Kalau Allah menghendaki
jemaat yang ada di Korintus melalui pemberitaan Rasul Paulus, dan mereka harus menjadi surat Kristus, menjadi teladan, menjadi pelaku-pelaku kehendak-kehendak Allah. Maka demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti saudara sekalian setelah sudah percaya kepada Tuhan, lalu kemudian saudara berdiam diri. Cukup saya sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara sekalian, dari ayat ini, apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa jemaat adalah surat Kristus. Saudara adalah surat Kristus. Kita semua adalah surat Kristus. Kita bisa memberi contoh, memberi teladan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dimeterai oleh kekuatan Roh Kudus bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Wajib memberi teladan, wajib menjadi surat Kristus kepada semua orang, kepada siapa saja saudara sekalian. Nah, ini yang Allah inginkan, dan ini menjadi tugas saudara, tugas kita semua. Tugas kita. Kita harus menjadi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ada dalam Kristus, hidup dalam Kristus, lalu kemudian menjadi harum surat Kristus bagi banyak orang, bagi semua orang. Mungkin saudara sekalian sulit kita lakukan, tetapi saudara sekalian, dengan penuh ketulusan kita minta kepada Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus, maka kita mampu menjalankan hal seperti ini. Hal yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi surat Kristus. Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan menyertai saudara. Di dalam pelayanan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan pembela di dalam kehidupan saudara, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan penginjilan. Memang ada banyak tantangan seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tidak menyerah, terus menjadi seorang pelayan, terus memberitakan Injil. Demikian juga di dalam kehidupan saudara. Sejak saudara percaya kepada Tuhan dalam Kristus, kewajiban saudara adalah tetap melayani, tetap melakukan kehendak Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar, jalan terbaik, jalan kemenangan dalam kehidupan saudara. Kalau Paulus memberikan pernyataan, dalam kesemuanya itu, dalam pelayanan Allah selalu memberikan jalan kemenangan, maka demikian juga di dalam kehidupan saudara, Allah selalu akan memberikan kemenangan. Mari, apapun yang kita kerjakan, kita andalkan Tuhan. Kita tetap memandang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang memberi kesanggupan kepada kita, kepada saudara, di dalam melakukan banyak hal untuk hormat dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Apapun yang menjadi tantangan kita, apapun yang menjadi tantangan saudara, menjadi pergumulan saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan, tetapi berserah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan hati kepada Tuhan, maka di situ ada pertolongan, di situ ada kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari kami bersyukur, kami sudah terima firman Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan mereka. Jika mereka sakit, Tuhan berikan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu. Jika mereka lemah, Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka, tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Engkau dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin.